2030502090. Muhammad Rafli Afriansa 2030502110. 3,47 sangat memuaskan. Dina Ayu Azahra 2020502071. 3,44 sangat memuaskan. Muhammad Yuda Wiguna 2020502027. 3,40 sangat memuaskan. Suci Azefa 2030502159. 3,40 sangat memuaskan. Lira Tegar Yadi 2020502068. 3,38 sangat memuaskan. Nushatul Faizah 2020502067. 3,31 sangat memuaskan. Muhammad Muzamil 2020502119. 3,24 sangat memuaskan. Muhammad Irfan 1930502064. 3,63 sangat memuaskan. Suryanto 1930502100. 3,31 sangat memuaskan. Kepada dekan dan ketua program studi bimbingan penjualan Islam, disilakan kembali ke tempat. Hiburan. Boleh dari cerita kalian yang berbahagia,
dimulai oleh Mariana Biru dan Aulia oleh mahasiswa berkesudi komunikasi dan Islam di Universitas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini kami persembahkan untuk para orang tua yang sudah hadir, yang sudah mengantarkan kakak-kakak kami wisuda. Semoga kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan, dan ini dia lagunya. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa, benturan dan hempasan tertahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun engkau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin serat, kau tetap bertahan. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Dalam hening sepi ku rindu, menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan.
Kepada rekan Bapak-bapak kerjaan di SMA dan Ketua Program Studi Jurnalistik Bapak Julisan MH dimohon mengambil tempat. Dan kami mohon kesediaan Bapak Bella Janari Pemimpinan MPD untuk membacakan nama akun Program Studi Jurnalistik. Silakan. Program Studi Jurnalistik Lola Amelia Putri Siregar 2030503109 IPK 3,69 sangat memuaskan. Muhammad Fabriansyah 2030503079 IPK 3,61 sangat memuaskan. Rizko Herlambang 2020503069 IPK 3,59 sangat memuaskan. M. Marcelino Pahlevi 2030503085 IPK 3,58 sangat memuaskan. Yogi Witanto 2030503083 IPK 3,51 sangat memuaskan. M. Taufik Hidayat 2020503012 IPK 3,36 sangat memuaskan. M. Rahman 1930503121 IPK 3,77 sangat memuaskan. Muhammad Aidil 1910503013 IPK 3,52 sangat memuaskan. Fajri Wirat Mansyah 1930503086 IPK 3,50 sangat memuaskan.
Yulan Opnelinia 18105030226, IPK 3,40, sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Jurnalistik, disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Dekan Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA dan kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Bapak Hasan Pohan MM, dimohon mengambil tempat. Dan kami mohon kesediaan Ibu Hatika Utami MPD untuk membacakan nama alumni Program Studi Manajemen Dakwah. Disilahkan. Program Studi Manajemen Dakwah, nama, NIM, IPK, predikat, Windari Mayangsari, 20, 30, 50, 40, 98, 3,72, sangat memuaskan. Arsyil Azim, 20, 30, 50, 40, 97, 3,68, sangat memuaskan. Elma Susanti, 20, 20, 50, 40, 53, 3,67, sangat memuaskan. M. Teddy Saputra, 20, 10, 50, 40, 01, 3,63, sangat memuaskan. Ahmad Alfi Afif, 20, 20, 50, 40, 29, 3,45, sangat memuaskan. Muhammad Galang Rivaldo, 20, 20, 50, 40, 58, 3,40, sangat memuaskan. Reza Pahlevi, 19, 20, 50, 40, 25, 3,54, sangat memuaskan.
Ilham Firmansyah 1820 50 40 29 3,51 sangat memuaskan. Charles Oktiriensa 1830 50 40 57 3,44 sangat memuaskan. RM Irfan Saudi 1830 50 40 84 3,16 sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Dr. Suryati MPD, dimohon mengambil tempat. Dan kami mohon kesediaan Ibu Fitri dan Mufti SSI untuk membacakan nama alumni Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Disilakan. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Alam Nisah 2130505017 IPK 3,89 Predikat dengan pujian. Dina Meiliana 2130505034 IPK 3,87 Predikat dengan pujian. Anissa Maudi Arneta 2120505009 IPK 3,86 Predikat dengan pujian. Lisa Alodia 2120505011 IPK 3,82 Predikat sangat memuaskan. Peggy Wulandari 2020505010 IPK 3,44 Predikat sangat memuaskan. Ayu Putri Sendawati 2030505062 3,42 Predikat sangat memuaskan. Berlian Radiatullah 1920505010 IPK 3,38 Predikat sangat memuaskan.
Alvan Nazori 18105050003 IPK 3,73 predikat sangat memuaskan. Wildan Fajar Sidit 18305050069 IPK 3,23 sangat memuaskan. Kepada Dekan dan Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, disilakan kembali ke tempat. Pembacaan ikrar setia sarjana. Yang akan dipimpin oleh Nina Metrana Esok, alumni Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Diikuti seluruh peserta isu. Peserta isu dimohon berdiri. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sarjana alumni Fakultas adalah satu, warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Dua, wajib berbakti kepada rakyat Indonesia, setia dan taat kepada agama, nusa dan bangsa. Tiga, wajib mengutamakan kepentingan negara dan tanah air di atas kepentingan daerah. Aliran dan golongan serta menjunjung tinggi pri kemanusiaan. 4. Wajib mendukung dan membela ideologi negara Pancasila dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Material dan spiritual yang diridhoi Allah Tuhan yang Maha Esa. Lima, wajib menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan agama, kebudayaan, negara, dan seluruh umat manusia. Enam, wajib memelihara kekeluargaan dan menjunjung tinggi nama baik alma mater.
Peserta yudisium dipersilakan duduk kembali. Kepada dekan dan wakil peserta yudisium dimohon mengambil tempat. Kami panggilkan peserta perwakilan peserta yudisium. Program studi komunikasi Berkira suka SOS. Program studi pimpinan pendidikan Islam Jafika University SOS. Program studi jurnalistik dan Rahman SOS. Program studi manajemen dakwah SOS. Program studi pengembangan masyarakat Anissa Maudi Arneta SOS. Dipersilakan kepada dekan dan wakil peserta yudisium untuk menandatangani dokumen ikrar. Kami persilakan untuk foto bersama. Kepada dekan dan wakil peserta yudisium. Penyerahan penghargaan kepada sarjana berprestasi. Diawali dengan pembacaan lampiran surat keputusan dekan oleh Ibu Dr. Cynthia Somerwood. Kepada sarjana berprestasi diketahui dimohon mengambil tempat. Lampiran 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang nomor 81 tahun 2025 tentang nama-nama sarjana berprestasi tingkat fakultas dan program studi serta non-akademik periode Januari sampai dengan 2025 yang terpilih menjadi sarjana teladan berprestasi adalah sebagai berikut. Nomor prestasi, nama, NIM, tempat tanggal lahir, judul skripsi, IPK, predikat. Sarjana teladan tingkat fakultas Lutfi Sungkar 21-20-50-10-59 Tanjung Atap 3 Juli 2003. Si guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang mengalami Down syndrome di sekolah luar biasa YPAC Palembang 3
3,93 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Rima Medista Ilmu 2110501062 9 Juli 2003. Komunikasi interpersonal dalam meningkatkan motivasi murid mengikuti program TASMI di Kauli Quran School Rodatul Ilmi Kota Palembang. 3,93 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi bimbingan penyuluhan Islam. Risma Septiani Wahyu Kurnia 2120502022 Palembang 8 September 2002. Aktivitas metode kisah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual penyandang tunanetra. 3,92 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi jurnalistik Lola Amelia Putri Siregar 2030503109 Sekayu 20 Desember 2002. Representasi feminisme dalam lirik lagu bertaut karya Nadine Amiza 3,69 sangat memuaskan. Sarjana teladan tingkat program studi manajemen dakwah Windari Sari 2030504098 Tebing Tinggi 8 September 2002. Mudabbir dalam memberikan bimbingan serta motivasi terhadap santri baru di Pondok Pesantren Abu Bakar As-Siddiq, Kabupaten 4 Lawang. 3,72 sangat memuaskan. Sarjana teladan tingkat program studi pengembangan masyarakat Islam Indonesia 2130505017 Balenyu 2 Maret 2003. Pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di Taman Baca Masyarakat Karya Mulia di Kecamatan Sematang Bodang, Kota Palembang. 3,89 dengan pujian. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Desi Ratnasari 2130501113 Palembang 22 Desember 2003. Adapun prestasi Ananda 1 presenter Pol TV 2023 sampai dengan sekarang, pemateri public speaking Duta Genre Kota Palembang, pemateri pelatihan public speaking di FKIP Universitas Sriwijaya, finalis gadis UIN Medan Fata Palembang 2022, juri unjuk bakat pemilihan bujang gadis UIN Raden Fata dengan indeks prestasi 3,90 dengan pujian. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi bimbingan penyuluhan Islam Javika Julianti 2120502028 Palembang 30 Juli 2003. Prestasi juara 2 pada turnamen pencaksilat Banyuasin Open Cup
regional tingkat prestasi remaja dewasa tahun 2024 IPK 3,84 dengan pujian. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi jurnalistik M. Taufik Hidayat 2020-50-30-12 terusan 29 Desember 2002. Adapun prestasi juara 2 volleyball putra antarkap Fakultas dan UKMK 2024, juara 3 volleyball dalam rangka Pekan Olahraga Kota Palembang yang ke-11 tahun 2024, 3,36 sangat memuaskan. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi manajemen dakwah M. Tadi Saputra 2010-50-40-01 Palembang 1 November 2002. Prestasi juara 1 Lomba Hadro dalam rangka Festival Ramapurna 5 Sekota Palembang tahun 2025. Juara 1 Lomba Hadro dalam rangkaian acara Festival Ramadan Pegadaian diselenggarakan oleh PT Pegadaian Kantor Wilayah 3 Palembang tahun 2024. 3,63 sangat memuaskan. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi pengembangan masyarakat Islam Alfan Nazori 1810-50-50-03. Adapun prestasi juara 2 lomba nasyid tingkat sekota Palembang di Festival Kesenian Islam tahun 2024. Juara 1 lomba hadro tingkat Provinsi Sumatera Selatan dalam Hari Santri Nasional tahun 2021. 3,73 sangat memuaskan. Bila juga dalam foto bersama. Kami persilakan kepada Dekan Bapak Dekan Ridwan. Pemberian semangat dan penghargaan untuk mahasiswa berprestasi.
Lanjutkan foto bersama Bapak Dekan. Satu, dua, tiga. Bapak bersama. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Senyum yang manis. Kepada alumni prestasi akademik Sukawati, kami silakan kembali di tempat dan kami siapkan untuk prestasi yang untuk dapat penghargaan. Penyerahan penghargaan kepada alumni berprestasi non akademik. Dilanjutkan dengan foto bersama.
kepada keluarga kamu beserta murid 23 dan Ibu Mayani yang disilakan juga para murid. Kesan dan pesan alumni. Disampaikan oleh Bima Becita Ekor, alumni Perkauti Komunikasi Kegiatan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang atau yang mewakili, yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Yang saya hormati para ketua dan sekretaris program studi, Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan yang saya hormati para orang tua, wali yang sempat hadir pada hari ini, serta para rekan-rekan yudisium yang berbahagia. Bapak Ibu rekan yudisium yang berbahagia, alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan beragam nikmat, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar, dari nikmat yang terlihat hingga yang tidak terlihat, sehingga dengan keberagaman nikmat tersebut, hari ini di Gedung Academic Center UIN Raden Patah Palembang, kita dapat berkumpul, bertatap muka dengan perasaan gembira untuk melaksanakan kegiatan Yudisium ke-50 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina wa Habibuna Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner akbar, penegak panji keislaman yang mengajarkan kepada kita semua bahwasanya hidup adalah perjuangan. Bapak Ibu rekan yudisium yang berbahagia, hari ini saya berdiri di sini bukan karena keistimewaan, tapi karena kita semua pernah berada di tempat yang sama, tempat di mana tumbuh terasa berat, akan tetapi kemudian itu menjadikan kita menjadi lebih berarti. Masih teringat jelas dalam benak ingatan saya bahwasanya mengingat kepada memori beberapa tahun yang lalu saat kita merasakan hari-hari pertama kita melangkahkan kaki ke UIN Raden Patah Palembang dengan langkah yang masih canggung, akan tetapi menyimpan harapan-harapan yang sangat besar, membawa mimpi-mimpi yang besar untuk orang-orang terkasih, keluarga kita yang senantiasa menunggu dan menantikan kesuksesan kita.
Bapak Ibu rekan yudisium yang berbahagia, tentu kita semua berasal dari latar belakang yang semuanya tidak sama. Ada yang merantau jauh dari rumah, ada yang bolak-balik kuliah sambil bekerja, atau juga ada yang aktif di organisasi, dan ada juga yang diam-diam menyelesaikan semuanya tanpa banyak bercerita dan berbicara. Tapi hari ini semua kenangan itu, baik suka maupun duka, telah menjadi bagian dari diri kita. Dan yang lebih penting, ia telah membentuk diri kita menjadi kita siapa di hari ini. Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan, tetapi kita juga sedang mengucapkan selamat tinggal pada masa-masa yang mungkin dulu ingin kita percepat. Tetapi hari ini mungkin itu menjadi kenangan manis yang satu kali saja ingin kita ulang bersama. Di momen yang berharga ini, saya ingin menyampaikan bahwa tentu perjalanan ini tidak akan berarti tanpa kehadiran orang-orang yang telah membersamai dan mendukung kami. Maka dengan segenap rasa syukur, izinkan saya mewakili rekan-rekan yudisiawan hari ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada jajaran pimpinan kampus yang telah menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Kepada para dosen yang kami banggakan, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kesabaran dalam mendampingi kami. Tentu tanpa dukungan dan bimbingan dari para dosen, tentu kami tidak akan bisa sampai pada momen seperti ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang pernah menjadi tempat bercerita, menjadi tempat saya bertanya, atau bahkan sekedar memberikan bantuan kecil. Akan tetapi siapa yang tahu bantuan tersebut mungkin telah menjadi perubahan yang tadinya hari tersebut terasa berat, kemudian menjadi ringan dengan bantuan dari teman-teman sekalian. Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, kami sadar bahwa proses belajar bukan hanya soal ilmu di kelas, tetapi juga soal kedewasaan dalam bersikap. Dan tentu dalam proses tersebut kami semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Selama kami menempuh pendidikan di kampus ini, mungkin terdapat sikap yang kurang berkenan, ucapan yang kurang pantas, atau hal-hal yang tidak semestinya kami lakukan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan yang berharga ini juga, saya mewakili rekan-rekan yudisium hari ini, ingin menyampaikan bahwasanya tiada kata yang pantas selain kata terima kasih. Hari yang bersejarah ini kami persembahkan kepada orang-orang terkasih kami, kedua orang tua kami, dan keluarga yang telah membersamai kami. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Tentu semua itu menjadi sumber kekuatan bagi kami hingga kami bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kami tahu tidak semua dari kami datang dari jalan yang mudah. Ada orang tuanya yang bekerja siang dan malam, menahan lelah, bahkan menahan keinginan demi satu hal, agar anaknya tetap bisa merasakan pendidikan di bangku perkuliahan. Dan juga mungkin ada yang menyimpan hari-hari berat demi untuk kebahagiaan anak-anaknya tetap melanjutkan sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Hari ini, jika kami berdiri di sini, ini bukan semata-mata karena kerja keras kami, tetapi karena ada cinta yang tidak terlihat dan doa yang tidak pernah putus, bahkan saat kami sendiri hampir menyerah. Terima kasih Bapak dan Ibu, doa kalian adalah jalan paling sunyi yang akhirnya mengantarkan kami pada momen yudisium ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan rasa bangga dan syukur saya menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di kampus ini kami tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga diberikan ruang untuk tumbuh, belajar, dan menempa diri. Di sini saya dan rekan-rekan tidak hanya dibekali ilmu, tetapi juga nilai, semangat, dan jati diri sebagai insan akademik yang berlandaskan keislaman.
Mari bersama-sama menjaga nama baik alma mater ini dengan menunjukkan akhlak yang baik, keilmuan yang diandalkan, dan sikap yang mencerminkan integritas sebagai lulusan kampus Islam negeri yang kita banggakan. Kemudian juga izinkan saya mengingatkan teman-teman sekalian bahwasanya IPK yang kita raih hari ini bukan satu-satunya penentu keberhasilan kita, tetapi tentu keberhasilan dibentuk berdasarkan sejauh mana kita bisa memberi manfaat, menjaga integritas, dan tumbuh dalam proses kehidupan. Terakhir, mari kita jadikan hari ini bukan sebagai titik akhir, tetapi sebagai langkah baru untuk terus belajar, dan belajar, sebagai awal dari perjalanan baru yang lebih menantang dan bermakna. Semoga apa yang telah kita pelajari selama ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita ke depan, bukan hanya untuk meraih kesuksesan pribadi, tetapi untuk menjadi seorang yang berilmu lagi mengilmukan orang lain, seorang yang cerdas lagi mencerdaskan orang lain, dan yang memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Cukup sekian dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan wali alumni. Disampaikan oleh Bapak Jendral wali dari anak-anak yatim dari Syurai Dakwah di sini. Izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lesu nih pada kan terakhir macam lesu nih. Ya. Kita pantun dulu Bapak ya. Air kelapa di dalam gelas. Air hujan jatuh ke bumi. Yang jawab salam dengan ikhlas. Insya Allah badan sehat, banyak rezeki. Kue talam kue putu, yang tak jawab salam kantongnya buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takut kalau buntu Pak. Yang kami hormati Bapak Rektor atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dekan bersama Dekan, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang kami hormati Kabak, kemudian para ketua prodi, sekretaris, para dosen, semuanya yang hadir, mohon maaf bila dosa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami selaku mewakili orang tua. Dan yang tak kalah pentingnya adalah orang tua para peserta yudisium yang hari ini begitu bangga dan bahagia hadir. Semoga ini adalah merupakan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan yang sangat berbahagia para anak-anak kita semua yang saat ini, hari ini yudisium, mudah-mudahan kedepannya mereka mendapatkan keberkahan dan bisa mengamalkan ilmunya dengan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Dekan, agak gugup dikit ngomongnya. Yang di depan kita ini Bapak Ibu uang-uang hebat kalau. Nanti insya Allah anak-anak kita bisa seperti mereka. Amin. Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu mungkin ada yang jadi dekan, ada yang jadi dosen dan lain sebagainya.
Ini semua adalah doa yang terbaik bagi kita. Tidak berpanjang lebar, yang pertama, mari kita sama-sama untuk memperbanyak rasa syukur Bapak Ibu, karena kita adalah hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah hadir di aula yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan ridhonya, di mana kita menghadiri acara yudisium ke-50 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Kemudian salam dan salawat senantiasa tetap tercurah dan bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita mendapatkan syafaat beliau hari ini, dunia ini, sampailah kelak di akhirat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selaku mewakili Bapak Ibu semua, saya mohon izin, bukan berarti saya di sini hebat Pak, tidak. Agak gugup juga ngomongnya tadi. Yang penting ada perwakilan, dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini tidak akan sedikit mungkin ada salah, ataupun mungkin juga tidak memenuhi daripada kehendak Bapak Ibu semua. Ya, ini semua tidak ada lain, adalah merupakan rasa bahagia dan senangnya kita selaku orang tua. Jadi mohon Bapak Ibu, izin semua Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Bapak Dekan dan semua para dosen yang hadir, kami selaku orang tua begitu banyak menyampaikan rasa gembira Pak, dan bangga betul, sehingga kalau nak ngomong ni tak baca diucapkan. Saking bahagianya hari ini. Ini berkat daripada Bapak Ibu dosen semua yang telah banyak mendidik anak kami, memberikan arahan-arahan ilmu yang bermanfaat, sehingga sampailah hari ini mereka di batas akhir daripada perjuangan, yang tentunya ini adalah bukan perjuangan yang terakhir. Masih banyak yang harus diperjuangkan oleh anak-anak kami. Kemudian permohonan maaf kepada Bapak Ibu dosen, karena anak-anak kami ini mungkin pada saat belajar ya, ada yang mungkin menjengkelkan, ada yang mungkin buat Bapak Ibu kesal ya. Secara mudah nih Pak, kadang-kadang ya, mereka mungkin ngotot dan lain sebagainya. Semua kesalahan, kekeliruan anak-anak kami ya, semua itu tidak ada lain mungkin rasa mudanya itu Pak. Jadi kami mohon maaf apabila Bapak Ibu dosen semuanya ada ketersinggungan, ada kekesalan ya. Mudah-mudahan ini hanya cukup di sini saja, karena ini semua tidak ada lain adalah merupakan rasa kebahagiaan yang kami dapatkan. Dan kepada anak-anakku sekalian, ini bukanlah suatu perjuangan yang terakhir ya, karena ilmu yang diberikan ini harus kalian amalkan ya, harus kalian amalkan. Dan jangan berbangga diri, jangan angkuh, jangan sombong. Masih banyak ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, artinya di atas langit masih ada langit lagi. Terus belajar. Belajarlah dan belajar. Siapa tahu sekian banyak kalian yang hadir, yang hari ini di yudisium, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa S2, bisa ke S3. Habis S3B? Iya, habis S3B. Ya, bisa menjadi pro. Ya. Artinya apa? Perjuangan kalian masih panjang. Tetap semangat, ya. Pertahankan, manfaatkan ilmu yang ada. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ingat, senantiasa untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah, selalu dekat dengan Allah. Dan ingat, berbuat baiklah dan selalu memberikan rasa hormat kepada perilaku yang baik kepada kedua orang tua. Begitu banyak orang tua yang susah. Bersemangat terus. Mungkin dengan biaya-biaya yang dikeluarkan begitu hebat.
Namun inilah keikhlasan kami selaku orang tua. Bapak Ibu, kita ikhlas semua Bapak Ibu ya. Ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kami orang tua. Amin. Jangan lupa dengan Bapak Ibu guru dosen ini. Nanti kapanlah sudah di luar tetap. Ya, hormati mereka. Hargai. Santunlah kepada mereka. Ini salah satu bukti daripada keberkahan ilmu yang kalian dapatkan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mau ada sedikit, mungkin ada pantun dikit Bapak Ibu. Ya, aku sampaikan dulu biar semangat buat kita galo-galo ya. Asam bernama si asam payah. Masuk pula ke dalam raga. Wajah Bapak Ibu orang tua semuanya gembira dan bercahaya. Karena anaknya saat ini sudah menjadi sarjana. Nambah ya. Nambah lagi pada kali. Aku nih pengen bantu dulu Pak. Ya, sagu dimakan burung merpati. Benang dibuat menjadi kain. Berakhirnya yudisium ini, insya Allah menjalin silaturahmi kita tetap terjalin. Ikut lagi nambah. Lanjut deh, aduh. Jadi payah juga. Kayu di bawah untuk bangunan. Membangun rumah di tanah wakaf. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami orang tua mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Akhir kalam kami ucapkan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dekan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Syedri M.A. Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak dipantun ke dulu ini. Jalan-jalan ke Teluk Gelam, singgah ke pasar membeli tomat. Kalau saya mengucapkan salam, tolong dijawab yang lebih semangat. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormat Rektor Undana Patah Palembang yang mohon maaf belum sempat hadir. Kemudian yang saya hormati para Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Kemudian para Kaprodi, KPI, BPI, Jurnalistik, MD, dan PMI, beserta seluruh sekretarisnya, dan seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sempat hadir, Kabak TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian para subkoordinator yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, subkoordinator APK, kemudian subkoordinator umum dan subkoordinator arsiparis, BPP, pustakawan, dan seluruh tendik yang hadir pada saat ini.
para tamu undangan kami baik yang eksternal maupun internal hadir bersama kita yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri Maryati SPD MSC, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Distrik Kota Palembang. Para tamu undangan eksternal lainnya yang hadir dari KPI mungkin Pak Ari Kristo, Ketua DPW Persari Sumsel. Dari BPI Kepala LPKA Kelas 1 Palembang. Dari Manajemen Dakwah Edi Tongah SOSI. Dari PMI Pak Dr. Imron Taslim MSI. Dari Jurnalistik ada Pak Trisno SHI MAG. Kemudian dari dosen kehormatan kita Pak Amir Syarifuddin, terima kasih sudah berkenan hadir sejak pagi tadi dan insya Allah sampai selesai Pak ya. Ketua Forum Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Hasandri Agustiawan MSI. Para alumni, para orang tua, wali alumni yang berkesempatan hadir pada saat ini, para peserta yudisium ke-50 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, para panitia yang tidak lain adalah para dosen pendik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Hadir bersama kita tim Rafah TV di bawah koordinasi Ketua Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi, seluruh panitia, MC dan sebagainya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita dapat hadir dalam acara yang penuh hikmat dan penuh kebahagiaan ini. Salawat dan salam semoga tetap disanjungkan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sungguh cantik si burung dara, terbang tinggi melintasi benua. Sungguh hari ini kami sangat berbahagia melihat senyum sumringah para alumni dan orang tua. Tepuk tangan untuk para alumni dan orang tua. Bapak Ibu hadirin, bil khusus kepada para orang tua dan wali alumni izin menyampaikan bahwa lebih kurang selama 4 tahun, 5 tahun, atau lebih dikit, yang pasti maksimal 7 tahun, putra-putri Bapak Ibu sekalian menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oleh karena itu waktu yang tidak sebentar, 4 tahun, 5 tahun, dalam waktu yang cukup lama, putra-putri Bapak Ibu berinteraksi dengan kami, para dosen, para tendik, dan seluruh yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bahkan mungkin pertama-tama datang sudah disambut oleh satpam kami, ada cleaning service juga yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Karena itu izinkan kami pertama mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, para orang tua, alumni yang menitipkan, mempercayakan kepada kami selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam pada itu pula tentu tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya Allah. Baik kami dosen, para tendik, melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian, mungkin dan saya yakin pasti ada tutur kata, sikap yang tidak pas, tidak tepat, tidak sesuai dengan tradisi adat istiadat Bapak Ibu sekalian. Kami menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti yang disampaikan oleh mewakili
orang tua alim tadi, mohon keikhlasan. Jadi mohon keikhlasannya Bapak Ibu sekalian, diikhlaskan ya. Mohon maaf, dimaafkan. Baik, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Dan tentu jika ada dari kami, apa yang kami lakukan, para dosen, para tendik, seluruh sivitas akademika Fakultas Daun Komunikasi, dirasa bermanfaat, dinilai memiliki keberkahan, dianggap berguna bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian, kami insya Allah ikhlas. Mudah-mudahan pengalaman, ilmu, sharing yang kami berikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, yakni peserta yudisium pada hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, dan mengantarkan atau memfasilitasi kesuksesan putra-putri Bapak Ibu sekalian fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, para orang tua alumni, 106 peserta yudisium pada hari ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua alumni. Mohon diterima dengan lapang dada, mohon diterima dengan senang hati. Mudah-mudahan harapan kita semua tidak seperti pada saat masuk. Kalau saat masuk masih culun, pakai bajunya, pakai sepatunya. Kalau sekarang selesai 4-5 tahun, sudah pajak velocity, sudah pajak berdandan bagus-bagus, berias, yang cewek-cewek sudah bisa berias, yang laki-laki sudah bisa mimpin doa, sudah bisa menjadi imam, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan semua pihak. Tentu itu adalah fadilah atau keberkahan setelah menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan kami ikhlaskan, kami doakan semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian, para peserta yudisium pada hari ini diberikan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sukses fid din wad dunya wal akhirah. Kepada para alumni sekalian, izin menyampaikan pada saat ini kita berada pada era VUCA. Era VUCA adalah singkatan dari volatility, kemudian uncertainty, complexity and ambiguity. Jadi yang pertama V itu adalah volatility, bukan velocity. Sekarang yang terkenal velocity ya. Ini adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa dunia saat ini selalu berubah-ubah dengan cepat, penuh ketidakpastian, kompleks dan ambigu, terutama dalam konteks bisnis dan kepemimpinan. Baru saja kita dihebohkan dengan istilah tarif Trump. Apa itu tarif Trump? Banyak yang bertanya-tanya. Ternyata dalam dunia bisnis ini sangat berpengaruh, sangat relate dengan kegiatan perpolitikan di berbagai negara. Dan kita tidak ada yang bisa jamin bahwa negara kita akan aman-aman saja. Karena itu kita terus berjuang, kita harus terus berbuat, harus terus survive menghadapi ketidaktentuan dan ketidakpastian ini. Dalam konteks agama, izin menyampaikan, ada beberapa kiat yang bisa kita tempuh untuk menuju sukses itu. Yang pertama, iman yang kokoh, tidak goyah kiri kanan. Iman yang kokoh, dalam bahasa agama disebut salimul akidah, akidah yang lurus. Yang kedua, ikhtiar yang maksimal dan doa yang khusyuk. Yang kedua adalah ikhtiar maksimal dan doa yang khusyuk. Kalau baru sekali, 2 kali melamar pekerjaan, tidak diterima, itu baru 2-3 kali. Ingat, anak-anak sekalian,
ngajukan judul proposal saja tidak cukup sekali 2 kali. Kadang 3 kali, 4 kali, kadang 5 kali baru diterima. Bapak ibunya nanya terus, kapan kita ini sudah? Kapan yudisium? Bapak emak enggak tahu, kita lagi pening kepala. 5 kali ngaji ke judul tidak terima-terima. Bukan prodi-prodi itu sengit, bukan prodi-prodi itu tidak senang dengan kita. Karena prodi inginnya tema yang diangkat itu memang betul-betul relevan dengan keprodian, dan itu yang mengantarkan kepada sukses Anda. Wajar kalau belum langsung diterima. Ada yang sekali diterima, ya sudah, syukur, alhamdulillah. Begitu juga dalam mencari pekerjaan, menemukan masa depan kita itu prosesnya cukup panjang. Karena itu tidak cukup sekali 2 kali. Harus maksimal ikhtiarnya. Sekali ditolak, dukun bertindak, tidak baca. Sekali coba gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Tidak ada batasnya. Dan doa tentu mengantarkan kepada sukses kita. Doa merupakan pengakuan diri kita bahwa tidak ada yang paling berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Karena itu doa patut. Kata dalam pepatah, doa silahul ummah. Doa itu merupakan senjata. Yang ketiga, sabar dan syukur. Sabar itu yang tidak ada batasnya. Makanya sabar itu hadiahnya surga. Kalau hadiahnya cuma kipas angin, pajak belanja deh di pasar 16 atau di toko-toko terdekat. Dan bersyukur bahwa saat ini sudah sampai pada tahap ini. Kami mengucapkan selamat dan tentu bersyukur, selalu bersyukur bahwa kita sampai pada tahap ini. Yang keempat, jangan putus silaturahim. Menjaga silaturahim atau menjaga hubungan kekeluargaan, kekerabatan, persaudaraan. Terutama para alumni, jangan putus komunikasi dengan forum alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hari ini 106 nanti akan kita serahkan kepada forum alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Silahkan masuk di dalam grup, komunikasi terus berlanjut. Saya ingin bercerita sedikit tentang silaturahim ini mengantarkan rezeki kita. Suatu saat Bu Sri Mariati ini ingin mencari orang yang bisa membantu untuk melaksanakan riset. Di dalam ruangan merenung, siapalah kira-kira. Tiba-tiba, tok, assalamualaikum, masuk. Nah ini dia yang bakal membantu aku dalam riset. Itu contoh saja. Jadi seringkali memang bahwa silaturahim itu, dan Rasulullah sudah berjanji bilang bahwa selain memperpanjang umur, silaturahim itu juga memperbanyak rezeki. Jadi jangan putus silaturahim. Simpan nomor Pak Hasandri ini, jangan dihapus-hapus. Simpan nomornya, minta dimasukkan di dalam grup alumni supaya komunikasi dengan ketua forum alumni senantiasa berlanjut. Tepuk tangan untuk Pak Hasandri. Ada 2 lagi. Yang kelima adalah istiqomah. Saya sering mengatakan bahwa istiqomah itu seperti anak yang baru belajar berjalan. Begitu tegak jatuh. Berjalan lagi, tegak lagi, berjalan. Selangkah 2 langkah jatuh. Tegak lagi terus. Ikhtiarnya tidak berhenti. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Bahkan orang tua supaya anaknya bisa cepat jalan, dibelikan sepatu yang ada lampunya, ada suaranya. Kalau dipijak bunyi, nah, kiri, belok. Kapan berjalan, nah, anak semakin senang. Jadi proses untuk menuju sukses itu tidak ada kata berhenti. Harus terus ikhtiar, dan itulah yang disebut dengan istiqomah. Bukan istiqomah yang lain. Istiqomah yang lain tuh ikatan suami takut istri kalau di rumah, kata Pak Amir. Bukan yang itu. Jadi istiqomah itu adalah pendirian, teguh pendirian untuk mencapai tujuan kita yang sesungguhnya. Terus, yang terakhir, yang keenam adalah menjaga akhlak. Terutama tawadhu, sikap rendah hati. Kalau tadi disampaikan oleh mewakili
orang tua tadi ya. Jangan sombong bahwa di atas langit itu pasti masih ada langit. Di atas nasi goreng itu Bapak Ibu masih ada topping, ada kerupuk, ada telur, ada bawang goreng. Di atas nasi goreng. Jadi jangan takabur bahwa di atas langit itu masih ada langit. Di bawah langit masih ada langit-langit. Jadi terus ada yang pasti ada orang yang lebih baik, yang lebih hebat di atas kita. Jadi menjaga sikap tawadhu, rendah hati, insya Allah 6 ini akan mengantarkan sukses kita semua, terutama para alumni. Sore-sore pergi ke sawah, menengok padi yang mulai menghijau. Harapan dan doa kita semoga acara ini berkah dan para alumni tidak galau. Jangan galau. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita. Saya ingin menyampaikan proverb yang disampaikan oleh Bu Anita ini sepertinya dikirim ya dalam bahasa Inggris. Atau mana tadi yang kirim nih? Kata-katanya seperti berikut ini. Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah jangan pernah menyesal satu hari pun di dalam hidupmu. Karena hari-hari yang baik akan membuatmu bahagia. Dan hari-hari yang buruk akan memberimu pengalaman. Ini merupakan kata pepatah yang sangat bagus, yang sangat baik untuk kita cermati. Demikian barangkali yang penting untuk kami sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada baut yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada sikap dan perilaku yang salah dari kami, tolong jangan simpan di dalam hati. Selamat dan sukses kepada seluruh alumni yang hari ini di yudisium, kepada para orang tua dan wali, dan pada waktunya nanti mohon berkenan Ibu Kepala Bidang untuk memberikan motivasi kepada kita semua, kepada para alumni, dan kami ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold your ticket to the future. Your ticket is at school. Yang terhormat Bapak Dekan, para Wadek, Kaprodi, Kabak, para dosen, tamu-tamu yang diundang hari ini satu kehormatan sekali bisa hadir di sini, bisa menjadi bagian dari hari yang sangat membahagiakan hari ini, di mana hari ini saya lihat 106 wajah-wajah bahagia dari para wisudawan dan wisadawati hari ini, dan tentunya wajah-wajah bahagia dari orang tua yang hadir hari ini. Saya seperti dejavu, Pak, ingat waktu saya wisuda, bagaimana wajah bahagia orang tua saya. Jadi hari ini semoga akan menjadi awal untuk langkah kita selanjutnya. Sebelumnya pernah dengar nggak tentang satu kisah potato, egg, and coffee? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Baik, jadi Ibu ceritain. Jadi satu hari ada seorang anak, ini yang komplain dengan orang tuanya tentang capeknya belajar. Ayahnya adalah seorang chef yang bijak. Ayahnya mengajaknya ke dapur, menyalakan kompor, menaikkan panci, memasukkan air, kemudian menunggu sampai air ini mendidih. Di panci pertama dia memasukkan kentang, potato. Di panci kedua dia memasukkan telur, dan di panci ketiga dia memasukkan kopi. Mereka menunggu sampai mendidih lagi. Sampai ayahnya bertanya, apa yang kamu lihat? Anaknya bilang, I have no idea, nggak tahu apa. Ayahnya bilang, coba lihat benar-benar.
Anaknya dengan reluctantnya bilang, oke, potato, egg, and coffee. Kemudian ayahnya senyum, mengambil mangkok, menempatkan kentang di mangkok pertama, telur di mangkok kedua, dan menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ayahnya bilang, coba sentuh. Anaknya menyentuh kentang dan mendapati kentang ini lembut. Ayahnya memecahkan telur, dan saat anaknya sentuh, telur terkenyal. Dan ayahnya bilang, can you sip the coffee? Coba seruput kopinya. Pada saat dia nyeruput kopi, ada sensasi yang saat nyeruput kopi, ya kan? Ayahnya tanya, sekarang apa yang kamu pelajari? Anaknya masih nggak bisa jawab. Dengan senyum ayahnya bilang, kamu tahu tidak, tadi kentang, telur, dan kopi itu terekspos dalam media yang sama, diekspos dalam waktu yang sama. Coba lihat, apa yang terjadi pada kentang? Kentang yang tadinya terlihat kokoh, akhirnya jadi rapuh. Telur yang tadinya terlihat rapuh, malah jadi kenyal. Bagaimana kopi? Kopi ini unik. Dia berhasil ngeblend antara air dengan kopi sehingga menghasilkan satu mixture yang baru. Moral lessonnya apa? Moral lessonnya adalah 106 kalian yang wisuda hari ini ditempa di tempat yang sama, ditempa dalam fasilitas yang sama oleh dosen-dosen yang memiliki kualifikasi dan ketangguhan grade A yang luar biasa. Jadi Ibu berharap setelah di sini tidak ada dari kalian yang akan jadi kentang. Oke? So at least kalian akan jadi telur yang tadi rapuh kemudian terlihat rapuh pada awal, setelah tertempa dia menjadi kenyal, or kalian akan jadi kopi yang bisa ngeblend apa yang kalian punya dengan ilmu yang didapat. Tadi Pak Dekan bilang dulu waktu datang mungkin cupu, tapi setelah keluar dari sini kalian adalah suhu, ya kan? Oke, itu yang semoga menjadi inspirasi kisah ini untuk semuanya hari ini. Dan hari ini saya juga bahagia sekali bisa mewakili pemerintah kota, bisa menyaksikan orang-orang yang terpilih hari ini. Orang-orang, kalian tahu tidak, dalam hidup ini setiap orang itu punya 3 C ya. Ibu selalu suka ini. C yang pertama itu Ibu sebut choice. Ya. Hari ini sudah dipilih ini choice-nya. Sudah dipilih kan? Mau jadi ahli dakwah, ahli ilmu komunikasi. That's the choice yang kalian pilih. Itu pilihan yang memang kalian pilih. Udah dijalanin. Selanjutnya kalian akan masuk ke C yang kedua. What is that? Apa itu? Chance. Kesempatan. Setelah ini akan ada kesempatan. So grab the chance. Ambil kesempatan itu. Untuk apa? Untuk kalian bisa membuat satu chain. Perubahan. Hari ini Ibu tunggu milestone berikutnya, perubahan berikutnya. Ibu suka sekali kalau melihat orang yang jago ilmu komunikasi, jago orasi. Saya selalu kagumi orator-orator ya. I remember, Ibu ingat dulu Ibu punya kesempatan untuk studi di US. Ya, terlepas dengan tarif Trump tadi Pak ya, cukup tinggi, 42% ya. Ibu punya kesempatan untuk studi di US, waktu itu Ibu studinya di Northern Kentucky University, dan Kentucky ini adalah kota kelahirannya Lincoln. Ibu paling suka dengan Lincoln, salah satu orator yang Ibu kagumi ya, bukan Trump tuh Pak. Abraham Lincoln itu dari Kentucky. Abraham Lincoln sama John F. Kennedy, dua-duanya presiden Amerika yang believe it or not, itu masih ada kalau di US itu cerita urban legend yang antara keduanya ya. Abraham Lincoln itu dipilih jadi senator 1846. John F. Kennedy 100 tahun kemudian, 1946. Abraham Lincoln akhirnya jadi presiden Amerika itu pada tahun 1860.
Dan Kennedy akhirnya terpilih jadi presiden tahun 1960, exactly 100 tahun. Dua-duanya kalian tahu kisahnya, assassinate, dibunuh, sama-sama ditembak di bagian belakang kepala, sama-sama dengan istrinya di sampingnya. Abraham Lincoln ditembak pada saat menonton opera di teater yang bernama Ford. Kennedy itu ditembak pada saat mengendarai mobil produk Ford. Suksesornya sama-sama berakhiran Johnson. Pengganti Abraham Lincoln itu adalah Andrew Johnson yang lahir 1808. Dan pengganti John F. Kennedy itu adalah Lyndon Johnson yang lahir 1908. It's dua unik hal yang kalau misalnya kita untuk orang-orang yang punya kemampuan komunikasi, ini satu yang bisa untuk menarik perhatian. Tadi saya udah bilang, Pak Dekan, kalau pendakwa beda banget ya pidatonya. Seperti itu. Jadi, seorang orator itu akan bisa mempengaruhi, bahkan bisa membuat satu polarisasi terhadap argumen, itu keahlian orator. Hari ini saya ketemu orang-orang yang jago pidato nih, jadi jago dakwah. Ibu tunggu nanti sepak terjangnya ya. Kan udah bukan cupu lagi hari ini, udah suhu. Jadi tadi motivasi Pak ya. Semoga memotivasi ya. Ibu juga minta maaf, harusnya tadi yang hadir di sini adalah Pak Kepala Dinas Pendidikan. Hanya saja dalam momen yang sama beliau tidak bisa hadir, beliau pada saat yang sama ada acara. Ini menghadiri acara di Kecamatan Alang-Alang Lebar, sehingga saya merasa ini satu kehormatan hari ini. Dan nanti kalau 1, 2, 3, 10 dari 106 yang hadir hari ini sudah menunjukkan suhuismenya, itu benar-benar satu legacy untuk junior-juniornya. Oke, siap ya untuk memberikan yang terbaik. Hari ini orang tua dengan wajah yang sangat bahagia, dekan-dekan, dosen dan semuanya sudah memberikan kolaborasi terbaik mereka untuk menjadikan kalian yang hari ini. So, sekarang udah saatnya kalian melangkah. Ingat, tadi Pak Dekan bilang tentang belajar, bahwa belajar itu lifetime learning. Itu belajar itu adalah sepanjang masa. Gandhi bilang ya, live like you die tomorrow. Terus katanya, learn like you live forever. Itu Gandhi loh yang bilang. Dan ini belajar. Jadi hidup itu satu pembelajaran. Karena setiap hari hidup tidak pernah berhenti mengajarkan banyak hal. Dan pada saat kalian berhenti belajar, kalian berhenti untuk tumbuh. Pada saat kalian berhenti untuk tumbuh, kalian berhenti untuk jadi sukses. Oke? Semoga memotivasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat berbangga bisa membersamai hari ini. Dan Pak Dekan, selamat untuk meluluskan 106 orang hari ini. Dan diakhiri dengan pantun lagi ya. Lagi ngarang dulu ini. Sugar is sweet, ice is cool. Dosen-dosen fakultas dakwah is great, mahasiswanya is cool. Satu lagi, roses is red, lavender is blue. Win Raden Pata is great, it's all because of you. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan alumni kepada Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kepada Dekan Ketua Ikatan Alumni, dimohon.
Penandatanganan berita acara peringatan alumni dilanjutkan dengan peringatan alumni. Kepada mereka dipersilahkan duduk kembali, dan kepada Ketua Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Hasandi Agustiawan SAG MSI, dimohon untuk menyampaikan kata sambutan. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang baik ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapannya tidak ada lain kecuali insyaallah semoga Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya yang hadir pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang mewakili Wali Kota Palembang, kami sangat bangga kehadiran Ibu. Titip salam Bu dengan para Tudewa 106 yang di yudisium hari ini akan siap mengabdikan dirinya di pemerintah Kota Palembang. Kami punya garansi beberapa alumni kami sudah menjadi teladan yang baik di pemerintah Kota Palembang. Salah satunya Bapak Riza Pahlepi yang punya program cemerlang subuh berjamaah, Dai Kota Palembang, program-program kemasyarakatan lainnya. Itu adalah buah karya dari alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kami berharap nanti pemerintah Kota Palembang memanfaatkan reza-reza yang lainnya dalam rangka bersama membangun Kota Palembang ke depannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Raden Patah Palembang, para pembantu dekan, ketua jurusan dan sekretaris jurusan, para pejabat tata usaha di lingkungan Fakultas Dakwah, kawan-kawan dosen Fakultas Dakwah, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa. Juga yang kami hormati orang tua wali yang hari ini semuanya berseri-seri menyambut kemenangan daripada anak-anaknya. Yang kami banggakan seluruh alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang yang hari ini di yudisium. Izin saya mohon maaf karena saya terlambat datang, karena pada saat yang bersamaan saya mengikuti diklat pembimbing haji yang ini merupakan buah karya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Jadi Bapak Ibu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini bukanlah fakultas yang dapat dinomorduakan. Tetapi kami yakin sebagai alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi harus tetap nomor 1 di lingkungan UIN Raden Patah Palembang. Saya berharap semuanya alumni ini nantinya akan diterima, akan segera bekerja di tempat dan institusi manapun.
Oleh karenanya hari ini saya akan menyatakan kesepakatan kita bersama. Alumni tolong berdiri semuanya di depan orang tua dan pejabat tinggi lingkungan Fakultas Dakwah. Kita berjanji semuanya alumni mohon berdiri. Kalau selama ini di kelas, di yudisium, kawan-kawan sering mendengar kata kunci Inggris untuk alumni Fakultas Dakwah. Ada 3 filosofi yang harus saya terjemahkan pada saat ini. Pertama, ketika saya ucapkan kunci Inggris, alumni dengan semangat jawab siap. Kunci Inggris yang kedua, ketika saya bilang kunci Inggris, jawab sukses. Kunci Inggris yang ketiga, insya Allah. Siap? Kunci Inggris. Siap. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Insya Allah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu alumni, orang tua alumni, kunci Inggris itu adalah filosofi ataupun bisa dikatakan semboyan dari kami alumni Fakultas Dakwah. Bapak Ibu tentunya paham apa itu kunci Inggris? Kunci Inggris itu siap dan bisa dimanapun juga. Bukan kunci pas. Artinya tadi Pak Dekan sudah memberikan garansi alumni Fakultas Dakwah ini bisa ditempatkan di mana saja. Tidak hanya menjadi pendakwah, tidak hanya menjadi pendoa, tetapi alumni Fakultas Dakwah bisa menjadi pengusaha. Bahkan cikal bakal alumni Fakultas Dakwah, alumninya Dr. Andes Haji Ratu Dewa bisa menjadi wali kota Palembang. Ini kita jadikan semangat dan motivasi bagi kita kawan-kawan alumni. Orang tua wali yang kami hormati. Kenapa kami selalu mengedepankan filosofi kunci Inggris ini? Karena apa? Karena kami ada garansi, ada jaminan kepada anak Bapak Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kawan-kawan alumni menerjemahkan dan bersemangat untuk mewujudkan apa yang barusan kita ucapkan tadi. Siap artinya sebagai kunci Inggris kita siap ditempatkan di mana saja. Yang kedua sukses, kita siap berhasil. Kalau sudah sukses, berhasil mensejahterakan diri kita dan mensejahterakan orang tua kita. Kemudian insya Allah, artinya ketika siap, sukses, tetapi itu tidak tercapai oleh kita, kita kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Tapi yakinlah, apa yang dikatakan oleh wakil wali kota Palembang Kati, kita sudah dimasak, kita sudah di tempat yang sama. Maka jangan harap kita keluar pada jabatan, pada pekerjaan yang sama. Ada yang jadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi Pak Kades, ada yang menjadi anggota DPR. Banyak sekali alumni Fakultas Dakwah yang menjadi anggota DPR. Banyak alumni Fakultas Dakwah yang menjadi kepala desa. Kenapa tidak? Karena kita kunci Inggris. Kawan-kawan, tidak usah banyak yang saya sampaikan. Ini adalah motivasi. Banyak alumni kita yang sudah menjadi sukses. Di UIN Raden Patah Palembang setidaknya kita harus berbangga. Baru saja alumni Fakultas Dakwah dinobatkan sebagai guru besar di UIN Raden Patah Palembang. Namanya Profesor Dr. Indah Wigati. Alumni Fakultas Dakwah, prodinya bimbingan penyuluhan Islam. Kenapa bisa ditarbiyah menjadi dosen di Fakultas Dakwah Ilmu Pendidikan? Itulah alumni Fakultas Dakwah kunci Inggris. Kita bisa mengajak tarbiyah, bisa ke syariah, bisa ke fakultas manapun juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selalu ditunggu pantun-pantun saya biasanya. Pak Dekan kalau sambutan selalu berpantun, saya pun akan berpantun. Pantun ini juga motivasi untuk kita semuanya.
Apa kita lihat di Sungai Musi? Hebat itu. Rombongan Pak Randika berselfiria. Kaprodi kita ganteng, insya Allah jadi rektor beberapa tahun yang akan datang. Dekan dulu ya, dekan baru rektor. Rektornya Pak Sarip dulu baru Pak Randika nanti. Apa kita harap dalam yudisium ini lapangan kerja terbuka untuk kita semua? Ibu Reni, nah Bu Reni di sana, ya kabar duka ya, ayunya baru meninggal dunia. Kami semua mengucapkan ikut berduka cita. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang layak. Ibu Reni ke rumah Ibu, mohon maaf, Manah Rosmana. Aku susah juga nak mengucapkannya karena Bu De aku. Tapi tak apa-apa. Membawa belewah bersama kacang buncis. Alumni dakwah janganlah resah karena kita kunci Inggris. Yang terakhir, 3 baik. Kalau orang tua alumni tadi 5 aku catat. Kelapa tua enak dibuat soto, dibuat kuah soto. Dimakan berdua bersama Pak Chandra. Pak Chandra kan wakil dekan 2 yang banyak duitnya. Makan bersama sama beliau. Kepada orang tua tetaplah minta doa. Setelah wisuda langsung mendapat kerja. Sambutan saya akhiri dengan 2 nasihat dari mantan dekan Fakultas Dakwah Profesor Abdul Muhtar. Yang pertama, musuh 1 terlalu banyak, kawan 1000 terlalu sedikit. Jadi alumni harus seperti itu. Yang kedua kata beliau, alumni Fakultas Dakwah harus bersifat filosofinya seperti air yang tidak bisa dibendung keinginannya untuk lebih sukses. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat bisa dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fomo bersama diwakili oleh Sekretariat Fakultas. Silakan kita ambil foto dulu. Jangan cecep itu. Iya. Ini datang satu matahari. Itulah. Bapak Ibu dosen dan semuanya, kami persilakan mengambil posisi untuk foto bersama. Setelah ini kita akan foto bersama dilanjutkan dari Prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Setelah ini
Ya Bapak Ibu, kamera rolling, siap, action. Kita ambil gaya dakwah meroket. Win Raden Fata. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke tempat. Dekan dan dosen prodi untuk menetap karena akan dilanjutkan sesi foto bersama alumni komunikasi penyiaran Islam KPI. Untuk semua alumni KPI kami mohon lebih cepat ya. Untuk dosen dari prodi KPI kami persilakan. Dilarang untuk bubar, tetap menetap karena acara belum selesai. Coba geser dulu, geser. Ini
Menutup. Ditutup oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Haji Rasyidin MA, disilakan. Bapak Ibu hadirin, Dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.